Hey yo, welcome back to my video. Ketemu lagi bareng Heri di sini dari bazirgraphic.com. Mungkin dari kalian bertanya-tanya ya, loh kok nggak di depan komputer? Ya karena hari ini saya nggak mau kasih lihat desain, tapi saya mau kasih lihat kalian unboxing sama review, biar kayak youtuber yang lain. Ya, oke. Reviewnya juga produk yang berhubungan dengan desain. Ini salah satu alutsista atau senjatanya para desainer dan ilustrator, yaitu drawing pad dari Wacom. Produk yang saya akan review ini cukup menarik karena dia menggunakan penamaan baru, yaitu One by Wacom. Saya itu seorang customer Wacom sejak tahun 2009, jadi sekarang 2017, jadi udah sekitar 8 tahunan pakai produknya Wacom. Yang pertama dulu adalah Wacom bambu ukuran medium, kemudian kedua Wacom Intuos ukuran medium juga. Karena belinya yang kedua tuh second dari punya temen, saya ngerasa ada sedikit lag waktu kita narik garis. Setelah itu saya jual aja, kemudian saya beli lagi, baru kembali lagi ke Wacom bambu. Terus setelah Wacom bambu saya jual, saya upgrade ke Wacom Intuos Pro. Nggak lama, kita selang 4 bulan atau 5 bulan saya beli satu lagi, yaitu Wacom Cintiq Companion 2 yang masih saya pakai terus sampai hari ini. Dan yang menarik dari ini yang pertama adalah penamaannya, One by Wacom. Karena setahu saya dulu produk Wacom itu ada tiga level. Level yang paling untuk pemula itu dinamakan Wacom bambu. Jadi di atasnya ada Wacom Intuos, kemudian di atasnya lagi yang dengan screen itu dinamakan Wacom Cintiq. Tapi sekarang semua drawing pad-nya Wacom yang tanpa layar, tanpa screen, itu dinamakan Intuos semua. Dan nama bambu sekarang hanya dipakai di stylusnya. Stylus yang untuk pad, kemudian untuk handphone. Nah, yang ini tuh penamaan baru dan produk ini benar-benar baru di pasaran. Sebuah Wacom yang sangat compact. Yang saya pegang ini berukuran medium dengan kode CTL 672. Kemudian ini sangat-sangat enteng, menarik, dan yang paling seksi adalah harganya. Ini dibeli di Tokopedia. Kemarin saya dapat harga Rp1.243.000. Dengan harga seperti itu, kita udah dapat Wacom drawing pad dengan ukuran yang medium. Kita langsung unboxing aja ya. Kesan pertama saat lihat Wacom ini, yang pasti ukurannya kecil banget. Meskipun medium, tapi boxnya itu kecil banget. Kalian bisa lihat ini. Dan boxnya tuh nggak seperti box Wacom kebanyakan. Dia kayaknya ngirit, karena begitu kita buka, ya kardus coklat kayak Indomie. Kemudian kita buka seperti ini. Ada panduan singkat dari Datascript berupa kertas A4 fotokopian. Terus ada kartu garansi dari Datascript Indonesia. Kemudian ada drawing pad-nya, USB kabel, kemudian ring ini berfungsi untuk mengganti nib atau ujung dari pena Wacom. 3 nib lagi buat cadangan kalau habis. Di sini juga ada pennya. Ada kertas kecil, ini adalah manual booknya yang kalian pasti nggak akan baca. Dah, cuma itu.
Nah, sekarang kita mau bahas satu persatu apa isi boxnya tadi ya. Yang pertama, kita di sini dapat tiga nip cadangan, dan ini ringnya yang buat mengganti nipnya. Jadi cara menggantinya tuh cukup dengan menarik ujung nip menggunakan ring ini, seperti ini. Cara memasukkannya kembali cukup ditekan ujungnya. Build quality dari pena ini mungkin saya bisa bilang ini nggak standarnya Wacom banget, karena dari dulu saya tahu pasti pennya Wacom itu punya standar yang bagus. Jadi ada gripnya di sini, kemudian kualitas pennya lebih baik. Di sini saya nggak menemukan hal tersebut. Bahkan di ujungnya tidak terdapat penghapus yang biasa kita bisa buat menghapus kalau saat menggambar di Photoshop, di Manga Studio. Dan ini dia bintang utamanya, yaitu drawing padnya. Saya buka dulu plastiknya. Nah, ini dia, sangat enteng, portable, bisa dibawa kemana-mana, enteng banget ini. Kemudian sangat minimalis, tidak ada tombol sama sekali di sini, hanya ada ya papan lurus gini aja. Jadi biasanya kalau yang di produk-produk sebelumnya ada yang buat jadi shortcut, zoom, di sini sama sekali nggak ada. Di sini juga dilengkapi dengan kain ini apa ya? Nggak tahu namanya. Yang pasti ini untuk menyelipkan pena kalian. Di belakangnya yang ini berwarna merah. Ada 4 anti slip di sini. 1 2 3 4. Kemudian ada serial number, ada tulisan sebagai mata model CTL672. Kemudian ada space di sini buat nama kalian supaya nggak hilang atau nggak ketukar sama punya teman. Udah, mungkin gitu aja unboxingnya. Setelah ini kita akan coba produknya. Oke. Ya, sekarang saya ada di Photoshop. Saya mau melakukan beberapa tes. Yang pertama, kita mau lihat seberapa dia bisa menghandle pressure-nya. Saya mulai dengan yang paling tipis dulu. Kemudian agak lebih tebal, lebih ditekan lagi, paling ditekan. Nah, secara keseluruhan dia bisa menghandle pressure-nya dengan baik di semua area ya. Kemudian saya mau bikin tes tilting, apakah pennya ini support tilt mode. Jadi saya cari brush yang support tilt mode. Oh, ternyata enggak support tilt. Jadi saat pen ini kita miringkan kanan kiri itu enggak berpengaruh. Tetap tidak bisa juga diputar. Tapi ini enggak terlalu bermasalah sih. Ya, seperti produk-produk Wacom lainnya, produk ini cukup
bukan cukup ya, sangat baik menghandle pressure, karena ya kita tahu Wacom itu udah bermain di segmen drawing pad ini udah sangat lama, udah bisa dibilang pionir. Feelnya enak banget, kemudian surface-nya juga keset kayak mirip seperti kertas. Responnya cukup baik. Enak banget ini. Dengan harga yang nggak sampai 1,5 juta kita udah bisa dapetin Wacom, produk Wacom dengan ukuran medium. Ya, itu tadi unboxing sama review produknya Wacom One by Wacom. Semoga kalian suka dengan video ini. Kesimpulannya, produk ini sangat direkomendasikan buat kalian yang mau terjun atau baru mulai terjun di dunia ilustrasi, karena harga yang ditawarkan sangat murah, 1 juta, nggak sampai 1.500.000, 1.250.000-an. Produk ini sudah dapat ukuran yang medium, sudah dapat responsif. Minusnya produk ini cuma packaging jelek, kemudian build quality-nya nggak standar Wacom yang dulu, tapi fitur, kemampuan itu udah deh, nggak perlu diragukan lagi. Ingat, ini juga videonya nggak disponsori sama Wacom, tapi kalau Wacom mau sponsor juga boleh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye bye.